maksimal 1 tahun penjara atau denda sekitar 24 juta rupiah. 24 juta loh, itu nggak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget gak? Sorry ya kalau misalkan opening gue barusan ngagetin, karena gue lagi mikir opening apa ya yang enak, yang bagus, yang gak flat gitu kan. Balik lagi soal opening gue. Padahal kata temen-temen gue, kata orang-orang terdekat, gue tuh salah satu orang yang mereka kenal yang memiliki karakter humoris. Katanya sih begitu, humoris. Cuman mungkin karena berhubung gue tuh baru banget bikin channel YouTube, jadi ya masih malu-malu lah. Oh ya, dan sekarang ini gue lagi ada di jalan. Iyalah di jalan, mau bawa motor emang di mana lagi kalau bukan di jalan. Maksud gue tuh sekarang gue tuh lagi pulang kerja. Gue tadi pulang jam 5 sore. Agenda gue kali ini atau sore ini yaitu ngebahas soal perundang-undangan tentang polisi tidur yang gue janjiin di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton video itu, nanti gue taruh linknya di sini kayaknya, sebelah kanan. Nah, di video itu gue janjiin kalau gue bakal cari tahu tentang peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang ngatur soal perizinan pembuatan atau spesifikasi tentang pembuatan polisi tidur. Atau mungkin ada juga yang bilang tanggul, gajlugan, dan macamnya lah. Cuman kan umumnya kan disebutnya kan polisi tidur. Nah, hasil dari research, sosokan bilang aja googling. Tapi sebelum gue lanjut, gue mau isi bensin dulu karena Meta udah kedip-kedip, udah haus kayaknya, dia butuh minum. Lama sekali. Udah nggak aus kan lu? Sekarang jadi gue yang aus nih. Oke, kita lanjut jalan. Jadi hasil googling gue beberapa waktu kemarin, hasilnya itu ternyata ada beberapa pasal atau perundang-undangan yang mengatur tentang polisi tidur. Kalau nggak salah, perundang-undangannya itu diatur sama LLAJ atau lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, perundang-undangannya itu pertama soal perizinan. Di undang-undang tersebut itu soal perizinannya. Jadi ternyata siapapun itu dilarang untuk membuat polisi tidur. Pembuatan polisi tidur itu dilakukan oleh dinas yang memang diberikan kewenangan untuk membuat polisi tidur oleh pemerintah. Jadi kalau untuk masyarakat umum itu dilarang, untuk membuat polisi tidur itu dilarang. Cuman ada yang beda sih, kayak di DKI Jakarta, khusus DKI Jakarta, entah kalau di daerah lain sama juga atau enggak, itu boleh membuat polisi tidur asal
ada perizinan dari pemerintah, dishub, atau yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin kepada masyarakat umum untuk membuat polisi tidur. Nah, itu kan soal perizinan nih. Terus kegunaannya apa? Kegunaan dari polisi tidur itu sebagai pengaman jalan, dimana fungsinya sendiri itu kalian udah pasti pada tahu, itu untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Setelah perizinan dan kegunaan kita bahas, gue bakal ngasih tahu kalian kalau polisi tidur sendiri itu ada ukurannya cuy, atau ada spesifikasi minimum dan maksimum untuk pembuatan si polisi tidur itu sendiri. Polisi tidur itu dibagi menjadi 3 jenis yang gue tahu. Pertama itu ada speed bump. Speed bump itu yang model-modelnya itu agak luas dan dia agak landai. Kedua itu ada speed hump. Kalau speed hump itu yang ukurannya sedikit lebih kecil dari speed bump. Terus yang ketiga itu ada speed table. Nah, kalau speed table ini bentuknya dia itu seperti undakan, cuman ada permukaan yang rata dan sedikit luas. Itulah sebabnya kenapa disebut speed table. Buat ukurannya sendiri itu kalau nggak salah minimal 8 cm untuk tingginya. Maksimal itu kalau nggak salah 15 cm. Dan lebar si permukaannya sendiri, permukaan di atasnya itu biasanya sekitar 15 atau 30 cm gitu, gue lupa. Dan untuk sisi kemiringannya sendiri itu sekitar 15% dari si ukuran lebarnya kalau nggak salah. Terus selain itu polisi tidur itu harus diberi warna. Warnanya itu biasanya ada garis atau blok diagonal berwarna kuning atau putih. Fungsi warnanya sendiri itu biar pengendara itu tahu kalau di depannya tuh ada polisi tidur. Terus juga buat ngasih tahu pengendara kalau di depannya itu ada polisi tidur, biasanya ada rambu lalu lintasnya. Sementara kalau di video gue sebelumnya, jangankan rambu, si polisi tidurnya aja tuh, polisi tidurnya tuh nggak ada warnanya cuy. Jadi pengendara tuh nggak aware kalau di situ tuh ada polisi tidur. Dari ukurannya sendiri pun itu nggak masuk kriteria atau spesifikasi si ukuran polisi tidurnya itu sendiri. Ukuran polisi tidurnya tuh nggak beraturan. Ada satu hal lagi yang harus gua bahas. Ternyata bagi si pembuat polisi tidur tanpa izin itu ada sanksinya cuy. Sanksinya itu maksimal 1 tahun penjara atau denda sekitar 24 juta rupiah. 24 juta loh, itu nggak kecil. Ya emang sih tujuan mereka bikin polisi tidur juga mungkin untuk satu, menghindari pengendara supaya nggak kebut-kebutan gitu kan. Kedua, menghindari terjadinya kecelakaan atau mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Karena kan pasti kalau misalkan ada yang kebut-kebutan, kemungkinan untuk terjadinya sebuah insiden kecelakaan itu jadi makin tinggi kemungkinannya. Cuman ya balik lagi, harus sesuai dengan spesifikasi yang udah ditentuin dan harus ada perizinannya juga.
Aduh, kebiasaan deh kalau di sini pasti macet. Jalan jadi sempit, pengendara lain yang lawan arah terhambat lajunya. Ya, ginilah hasilnya. Macet. Kalau gua kenapa nggak nyalip? Satu, sadar diri. Stang motor gua lebar. Tambah lagi ada spion bar N-nya. Gua bisa nyebabin jalan jadi lebih macet. Kecuali kalau misalkan posisinya atau space-nya buat nyalip tuh bisa, baru gue nyalip. Kalau nggak bisa sih gue ya nggak maksain. BTW kalau misalkan setiap hari ketemu macet kayak gini, jenuh juga ya. Bosen juga gitu, kayak capek kalau misalkan macet terus. Nggak habis-habis cuy, macetnya nggak habis-habis. Gila. Untungnya gua arahnya ke kiri, enggak ke kanan. Kalau ke kanan itu jauh lebih macet. Macet banget. Karena kalau ke kanan itu ke arah Ciputat. Mungkin dari kalian ada yang tahu daerah Ciputat? Banyak lah pasti ya. Kita harus ngalah. Nggak boleh serakah, nggak boleh egois. Karena setiap pengguna jalan itu punya hak yang sama, siapapun itu. Nggak bisa dibedain dari jenis motor, cc mesin, jumlah silinder. Itu semuanya haknya itu sama. Tapi beda lagi sih kalau pejabat yang lewat. Saling menghargai aja lah. Nggak usah ninggi-ninggiin ego masing-masing. Kita belok kiri. Nah, bicara soal polisi tidur lagi, di sini ada contoh salah satu jenis polisi tidur yang gua rasa ini tuh masuknya speed bump karena dibentuknya agak gede dan landai. Seperti yang kalian lihat barusan, kayak gitulah contoh polisi tidur yang memenuhi kriteria atau syarat dari peraturan yang ada gitu kan. Ukurannya pas, jaraknya juga antar polisi tidur nggak begitu deket. Terus lagi juga polisi tidurnya tuh ada warnanya, ada strip putih. Kayak gini nih polisi tidurnya. Jadi pengendara tuh nurunin kecepatan tapi nggak kaget, terus nggak sakit juga pinggangnya karena bentuknya masih friendly. Ternyata polisi tidur aja ada yang friendly, ada yang enggak. Oke, berhubung udah mau sampai,
gue akhirin video vlog kali ini kali ya. Jangan lupa klik subscribe seperti biasa. Terus nyalain lonceng notifikasinya juga kalau kalian mau, supaya kalian bisa dapat informasi terbaru tentang update-update video di channel gua. Jangan lupa komen. Kalau misalkan ada sesuatu yang mau kalian tanyain, klik like, juga share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini menarik. Oke? See you on the next video. Bye bye.